tegangan DC yang tetap, maka di sini fix. Jadi nggak bisa dirubah-rubah itu. Artinya di sini fix average output voltage. Jadi tegangan rata, tegangan output ratanya itu tetap. Kemudian tiap diode penyearahan elemen ya, tiap elemen diode penyearah itu menghantarkan hanya setengah gelombang atau setengah circle duration. Jadi ini hanya setengah saja setiap diode. Jadi nggak bisa satu diode itu untuk satu gelombang penuh. Ya contoh saja yang Anda bahas sudah pernah dipelajari ya, mungkin di apa namanya di sebelumnya ya, materi sebelum tadi SMA diode itu yang dipelajari kan hanya apa namanya satu itu, misalnya kayak adaptor ya, itu adaptor kan yang sudah Anda bahas sinyal. Oke, kita lihat di sini bagaimana sinyalnya. Nah ini ya, kita lihat misalnya saja yang ini ya, ini kan ketika ini mana itu ya, itu diode D1 dan D2 misalnya saja. Nah D1 itu hanya melewatkan yang ini saja, setengah T ya, atau bagi 2 ya. Kemudian ditambah lagi ketika yang ini itu adalah D2, untuk yang 2T ini dibalik. Sehingga satu diode itu hanya melewatkan setengah cycle saja. Tidak bisa 2. Kita cari gelombang yang mungkin ini ya, contoh saja. Sehingga kalau ini kan kenapa kok ini dibolak-balik ya, karena kan ini menggunakan di gelombang di jembatan diode itu, sehingga apa namanya hanya setengah saja. Oke, kita lompat ke sini. Atau T per 2 detik ya, cycle duration, atau lamanya adalah hanya setengah cycle ya, atau putaran. Kemudian that is diode conduction angle ya, itu sudut konduksi dari diode adalah 180 derajat atau pi radian. Ya, ini dalam radian, kalau yang ini dalam derajat. Kemudian single fase half wave diode rectifier give an average DC output voltage. Jadi yang namanya apa namanya tegangan outputnya itu VO sama dengan VM dibagi P. Kemudian yang single fase full wave diode rectifier ya, jadi banyak arah diode banyak arah gelombang penuh satu fase memberikan apa namanya rata DC, rata tegangan output DC ya. Nah ini kalau yang ini kan jelas rata DC-nya berapa, ini rumusnya adalah VO VM per P. Kalau yang ini 2 VM dibagi P, ini kan ada 2, bedanya kan hanya di sini saja. Kenapa? Karena setengah sama full, gelombangnya kan keluar. Kemudian terus we know that we cannot control ya, karena dalam diode penyearah ya, maka kita dapat mencatat bahwa kita tidak dapat mengendalikan, cannot control the DC output voltage ya, tegangan output DC, atau apa namanya arus beban DC rata, arus beban DC ya rata dalam penyearah, dalam rangkaian diode penyearah. Ini kalau yang bedanya di sini. Tetapi kalau yang ini, yang control rectifier ya, yaitu rangkaian control rectifier ini, kita dapat menggunakan arus yang tinggi dan daya yang tinggi ya, untuk konversi apa namanya power input AC menjadi DC power output DC. Ya ini kelebihannya di sini. Oke ya, saya kira sepintas Anda mungkin sudah paham. Kemudian bagaimana cara mengontrolnya ya?
sambungannya itu ya, kita dapat mengendalikan konduksi dari banyak sambungan dari tiristor ya dengan sudut alfa ya, alfa ya, dari 180 menjadi 0 ya, by varying trigger angle dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau sudutnya ini simbolnya ini 180 derajat sampai 0, kemudian yang ini yang alfa ini delta ya, sorry. Sudut delta dari 180 derajat sampai 0 derajat ya. Untuk memvariasi varying the trigger angle ya, untuk memvariasi sudut alfa dari 0 sampai 180 derajat, di mana konduksi dari tiristor sudut konduksi dari tiristor adalah sama dengan delta sama dengan P min alfa ya. Ini fungsinya. Kemudian aplikasinya di mana? Banyak sekali ya aplikasinya. Kenapa? Kalau misalnya tegangan dinaikkan atau diturunkan, pasti aplikasinya banyak sekali. Yang pertama bisa digunakan pada kendali motor DC ya. Kendali motor DC kan kalau tegangannya dinaikkan atau pasnya dibedakan atau variabelnya, maka kecepatannya ini bisa diatur ya, tetapi di sini dijelaskan lebih jelas ya, ada instill mill ya, mungkin ada pabrik atau mungkin ini baja ya, apa namanya pak industri ya, industri baja ya. Kemudian kertas, tekstil ya, tekstil mill employing by DC motor drive ya, tentunya yang namanya motor itu harus ada drive-nya. Kalau nggak pakai drive dia nggak bisa. Jadi motor itu tidak bisa berdiri sendiri. Motor drive itu buffernya ya. Motor drive. Nah ini ya. Sehingga kalau misalnya kita itu hanya motornya saja itu nggak bisa jalan, itu harus drive-nya. Itu ada ya di dalam untuk mengendalikan. Ya ini contoh saja lah, ini kan sebagai driver dari motor yang ini rangkaian sederhana ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, disambung ke listriknya ya. Kayak gini itu misalnya saja, yang ini kalau disambung ke badan langsung atau tiga fase ya, itu bisa nggak? Ya bisa jalan, tetapi pengendalinya itu tidak bagus. Oke. Kemudian AC feed fraction system using DC traction motor. Kemudian ada electrochemical and electrometallurgical processes. Ya ini banyak sekali ya. Itu. Jadi contoh saja electrochemical dan electrometallurgical ya, dalam proses misalnya pemisahan logam-logam tertentu ya. Kayak misalnya ada pernah dengar yang namanya shelter ya. Itu kan pasti kadang pakai ini ya. Maka dengan pengaturan tegangan yang berbeda-beda ya, yang bervariasi, tegangan DC yang bervariasi, maka bisa mengatur atau bisa mengendalikan mungkin ya pemisahan logam tertentu ya. Kemudian ada lagi magnet power supply ya, power supply magnet. Contoh saja untuk mengatur besaran magnet itu menggunakan power supply ya. Itu. Jadi kalau misalnya pengangkat power supply ya yang menggunakan elektromagnetik itu kan bisa diatur ininya. Nah, dengan mengatur ini maka kekuatan magnet berbeda-beda. Kemudian reaktor kontrol, kendali reaktor, portable hand tool drive. Ini banyak sekali ya. Saat ini itu bahkan sudah pakai baterai ya. Jadi kayak bor listrik baterai, obeng baterai, pelepas mungkin baut pakai baterai ya, itu mudah ya, banyak sekali aplikasinya. Kemudian yang berikutnya variabel speed industrial drive ya, mengatur kecepatan ya pada driver yang ada di industri ya, pengendali motor, pengendali mesin-mesin listrik dan seterusnya, ada drive-nya. Kemudian baterai charger ya atau charge ya, itu
untuk mengisi baterai. Kemudian yang berikutnya high voltage DC transmission. Nah, kenapa harus pakai DC, tegangan DC? Ya, maka karena DC itu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian ada UPS, UPS saya kira Anda sudah tahu. Ini aplikasinya banyak sekali, ya. Itu. Kita Indonesia kan pakainya 220, padahal tahun 1980 ya, tahun lama ya. Rata-rata kan kita masih pakai tegangan listrik sebesar 110. Kenapa kok dinaikkan ya? Ya karena mungkin konversinya tidak terlalu sulit gitu. Nah, sehingga dengan pertimbangan berapa itu pengiriman listrik yang jauh di Indonesia kan jauh sekali ya. Maka bagaimana menggunakan kabel yang tidak begitu besar tetapi bisa disalurkan dengan aman. Maka tegangannya bisa dinaikkan ya, yang tadinya 110 jadi 220. Sehingga apa namanya lebih murah dari sisi biaya. Ya, sekarang kalau misalnya contoh saja ya, Anda beli kabel yang kualitasnya bagus gitu ya, itu yang kualitasnya jelek saja bisa untuk peralatan tertentu karena 220. Tapi kalau yang tegangannya 110 itu ya harus kualitas kabelnya harus bagus. Tuh. Oke ya, ini contoh. Sampai sini ada pertanyaan? Kok ada diem dan on off cam gitu. Off cam pada ini enggak ada memperhatikan nggak? Jangan saya nggak memperhatikan. Izin bertanya Bapak. Ini masih Muhammad Fitian masih siang ya? Ada, saya kira nggak ada. Pakai background kamera Mas. Oh, oh ini background ya? Iya background Pak. Oke, saya kira siang. Enggak Pak. Oke ya. Saya nggak memperhatikan. Biasanya kalau kan padahal kalau di kelas kan udah aktif semuanya ya. Oke, nggak apa-apa. Katakan. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kan dari AC ke DC terus untuk pengecekan apa itu terus dikembalikan ke AC lagi itu sinyal AC sebelum dikembalikan ke DC sama sinyal AC yang sesudah dari DC itu sama atau beda Pak? Tergantung dari konverternya ya, tergantung dari konverternya karena kan kalau konverternya nggak bagus ya hasilnya nggak bagus itu. Jadi kalau misalnya dari AC ke DC kemudian dirubah lagi ke AC ya, itu kalau konverternya nggak bagus maka tidak mendapatkan gelombang sinus murni. Kalau gelombang sinus murni tidak didapat maka ada rugi-rugi tertentu ya. Itu sehingga tergantung dari konverternya. Maka kalau Anda beli misalnya di Tokopedia atau mungkin Bukalapak terkait dengan konverter ya, misalnya inverter untuk apa ya, solar apa ya, listrik energi matahari misalnya saja ya, itu kan dia menawarkan apa sinus ya, Anda bisa mendeteksi juga sinusnya tidak bagus. Idealnya kan sinusnya seperti sinyal-sinyal yang digambarkan secara teori, tapi kenyataannya tidak atau belum tentu. Ya. Sehingga itulah yang ada di. Tapi kalau misalnya gelombangnya tidak bagus gimana? Ya tidak ada masalah, selama itu tidak gelombangnya kotak ya. Kalau gelombangnya kotak kan kadang berpengaruh. Jadi harus apa bentuknya kan sinus betul ya. Kalau gelombang kotak jadi pulsa. Nah, jadi pulsa kalau untuk lampu bisa nggak? Ya nggak masalah ya lampu. Tapi untuk peralatan tertentu itu nggak jalan, nggak bagus gitu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan saja ya supaya cepat. Nah, some years back, AC to DC conversion was achieved using motor generator set. Ya. Jadi beberapa tahun ke belakang ya konversi daya AC ke DC ya itu diperoleh ya atau dihasilkan dengan menggunakan
apa namanya motor generator ya, atau genset ya. Nah, jadi genset, kemudian mercury arc rectifier ya, penyatu ya. Kenapa? Saat itu kan perkembangan semikonduktor belum berkembang ya, sehingga kalau bolak-balik ya dihasilkan oleh apa generator genset saja atau penyearah merkuri aksa ya. Ini makanya mercury arc rectifier atau gelombang tabung dioda ya, tabung teraton ya, sejenis tabung dioda lah. Namun ya pada saat modern saat ini konverter AC ke DC ya dirancang apa namanya menggunakan daya tinggi ya, kemudian high current thyristor ya. Jadi thyristor yang memiliki kemampuan arus tinggi, dan recently most of AC DC power converter are thyristorized power converter. Jadi kebanyakan saat ini ya itu kebanyakan konverter dari AC ke DC itu menggunakan apa namanya konverter daya thyristor saat ini ya, saat ini. Nah, jadi ini perkembangannya pesat sekali ya, makanya zaman dulu itu kalau penyearah itu ya penyearahnya itu dirubah dari ini dulu, diturunkan dulu itu pakai trafo ya, ini 220, kemudian ini berapa 12 volt misal saja ya, 12 volt. Ini sudah turun, tapi saat ini tidak. Saat ini di saat 220, di sini 220 karena teknologi sudah semakin maju itu. Maka kalau yang namanya muncul teknologi kayak baterai ya, perkembangan baterai yang mau dirancang, misalnya ada isu-isu bagaimana baterai itu digunakan untuk menyimpan listrik ya, itu kan isu-isu yang sekarang ini ya. Maka isu tersebut ya karena berkembang karena apa ya, karena munculnya teknologi semiconductor yang berkembang pesat sehingga mobil listrik kalau zaman dulu itu yang namanya apa itu ya, namanya pengendali motor itu ya nggak bisa pakai driver, itu nggak bisa, nggak ada driver yang mampu. Sekarang ini sudah dengan mudah, bahkan Anda beli sepeda listrik, mobil listrik itu sudah apa namanya pengendalinya semua elektronik gitu. Nah itu ya. Nah kemudian kita masuk ke sini ya. The Pascal control thyristor converter use AC line commutation ya, natural commutation for commutating turn off ya, dan thyristor that have been turn on ya. Ini ya apa namanya sekarang itu larinya adalah ke thyristor. Thyristor yang terkendali, karena ada yang namanya thyristor yang enggak terkendali ya. Kontrol thyristor ya menggunakan AC line commutation balik. Oke, kemudian Pascal converter are simple saat ini ya. Itu pengendali konverter fase yang terkendali ya, itu sangat sederhana dan less expensive. Jadi less expensive itu tidak begitu mahal lah, tidak begitu mahal. Kalau murah nanti cheap ya, tapi di sini less expensive. Nah, jadi kurang begitu mahal atau tidak begitu mahal ya. Are widely used in industrial application for industrial DC drive. Ini perkembangan DC drive. Jadi kalau sekarang Anda misalnya bermain motor servo ya, motor drive. Oke, ini ya. Jadi ini servonya itu. Kemudian ini drivernya ya. Yang ini ya, ini ada drivernya. Jadi satu paket ini. Itu. Nah ini di dalamnya ada magnet yang kuat sekali. Saya pernah membuka yang 1000 watt ya, dikasih tentunya kecil, tapi di sini ada drivernya. Ini kan sebenarnya power elektronik semuanya. Kendali